Pesan beliau begini pada saya, yang setiap saat saya selalu ingat. Silahkan kamu nikmati dunia masa mudamu, silahkan kamu, tidak perlu membatasi pertemanan baik dengan orang dari dunia manapun. Ya sudah, kamu nikmati karena kamu masih enjoy dengan dunia itu. Tapi satu pesan saya untuk tidak kamu lupakan. Kamu bandel melakukan hal begitu, kamu juga harus bandel melakukan ibadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang di channel LTN NU Badung. Selamat datang Kak. Selamat datang ke teman-teman LTN Badung. Ya, perkenalkan ini tamu pada kesempatan kali ini adalah Fadil, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Fadil. Ya, sebutan apa saja bebas ya. Ya, kebetulan ini adalah podcast pertama LTN Badung karena melihat perkembangan media yang cukup pesat dan banyak sekali model-model untuk menyampaikan informasi, dan kami mencoba untuk juga membuka podcast. Dan kebetulan jenengan selaku tamu yang perdana ya. Ya, perdana dan untuk selamanya semoga semakin wah ya LTN Badung. Amin. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, masih dalam lindungan Allah. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kisah laki-laki beranting ya. Oh, siap. Karena bagaimanapun saya panggilnya biasanya Kak Fadil. Kak Fadil ini saya sudah cukup kenal cukup lama dan sering bersama, jadi cukup banyak tahu tentang kepribadiannya, dan menurut saya ada sisi yang cukup menarik untuk disampaikan ke publik tentang soal kisah anting yang sampai dibuka kabarnya di makam Rasulullah. Siap. Saya ingin langsung saja Kak pada inti pembahasan pada kesempatan ini ya. Bahwa dulu Kak Fadil memakai anting kan ya, dan sekarang sudah dibuka ya. Alhamdulillah sudah dibuka. Dan kabarnya anting itu tidak akan dibuka kalau tidak di makam Rasulullah. Di dekat makam Rasulullah. Ya. Bagaimana itu ceritanya, kok sampai muncul niat seperti itu? Tapi walaupun pada akhirnya juga tercapai juga ya impian itu ya. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman, para guru-guru dan semua keluarga. Berbicara dengan masa lalu dengan pakai anting. Cukup menarik itu Mas. Cukup menarik sekali. Panjang ya ceritanya ya. Dan sangat panjang. Dan ya gimana singkat ceritanya itu sebenarnya gimana sampai sekarang gitu. Ya, alhamdulillah. Pertama saya pakai anting bukan hanya satu. Dan hampir ini cukup. Dan ini di lidah juga ada. Di bibir juga ada ya. Bukan perasaan ganteng atau tidak, tapi lebih pada fashion dan gaya. Satu sama lain tentu punya gaya tersendiri. Sebagai anak muda dan hidup di lingkungan ini ya, Bali lah. Ya. Saya ketika pasang anting itu saya betul-betul berjanji saya tidak akan buka anting ini meskipun saya berteman dan bergaul dengan siapa saja, mau menikah atau tidak, jika tidak di dekat makam Rasulullah. Dan janji itu tidak saya janjikan kepada orang lain, tapi saya janji kepada yang menciptakan saya. Dari niatnya saja itu nyeleneh bagi saya. Niatnya saja nyeleneh. Nah, oke lah, itu kan soal pribadi, janji pribadi. Dan persoalan siapapun mau menafsiri ya itu bebas. Terserah, ya multitafsir. Tetapi yang menarik kan ceritanya ya. Allah menarik jenengan ke makam Rasulullah dengan cara seperti apa? Ya, ini tentu ketika saya ingat pada proses itu, ketika saya ingat pada soal secara bagi saya secara tiba-tiba dan insidental betul. Tapi ketika jujur saya nggak ada persiapan sama sekali, moro-moro
pada tahun 2020 kemarin itu ada saudara saya yang tidak perlu saya sebutkan namanya, sekaligus guru saya. Teman dan guru ya? Iya, teman Ada dan inisial? guru saya. Karena beliau masih bersama kita dan tidak perlulah sebutkan secara inisial. Yang Oke. jelas beliau orang istimewa, beliau sahabat, beliau sekaligus guru saya. Mhm. Ya, beliau adalah guru saya. Yang lewat ikhtiar dari beliau itulah saya ditakdir oleh Allah untuk buka anting di dekat makam Rasulullah. Diajak sampean oleh beliau? Ya, diajak karena sebelumnya saya sering ke pondok, sering ketemu sahabat saya itu yang sekaligus juga guru, yang tidak perlu saya sebutkan namanya. Jadi pada satu momen saya bercerita dan beliau juga nanya-nanya kenapa antingnya nggak dibuka, ya saya menyampaikan, ya anting ini saya sudah kadung janji mas, bahwa anting ini akan saya buka di dekat makam Rasulullah. Dan sepesen pun saya tidak ngeluarin uang secara pribadi mas. Berarti sahabat sekaligus guru yang menanggung semuanya? Semuanya dari akomodasi dan segala persiapan. Tapi sebelumnya beliau memang tahu ya soal anting itu? Oh iya. Artinya beliau ngajak memang dalam rangka agar anting itu dibuka? Ya, dan sering ketika saya ketemu beliau pada bulan-bulan yang berbeda, ketika saya ke Jawa sering ketemu beliau. Pada waktu beliau ngajak saya kaget. Ayo kamu ikut saya ke Mekah. Loh, gimana maksudnya nih, gimana mas? Ya ayo, katanya kamu mau buka anting di dekat, ya di Masjid Nabawi lah, di Raudhah ya. Oh ya, sangat berkeinginan sekali untuk itu, dan itu yang memang saya inginkan dari dulu mas. Ya ayo kita berangkat. Dan ya alhamdulillah lewat beliau, dengan menjalani beberapa proses, setelah saya sampai ke sana, ke rumah beliau, ya ngobrol, dan ternyata benar. Ya saya nggak bisa berkata apa-apa selain, ya ini mungkin anugerah yang Allah berikan kepada saya. Ketika di Mekah bagaimana ceritanya? Ada sesuatu yang mungkin kisah-kisah yang atau kendala ketika di Mekah, atau suatu keajaiban yang membuat? Saya buka itu pada malam Jumat, dan alhamdulillah betul-betul diberikan kemudahan. Di sana itu untuk ada di Raudhah itu mas, betul-betul berjibaku mas. Ya, tidak sama seperti saya tadi masuk kantor ini langsung nyelonong dan tidak ada hambatan. Di sana itu betul-betul ada tantangan tersendiri yang tidak semudah kita jalan bebas itu. Tapi alhamdulillah ketika di sana saya betul-betul tidak mengalami antri untuk masuk ke Raudhah, dan ketika di Raudhah itu betul-betul punya kesempatan, punya peluang yang cukup lama di sana. Sehingga saya sampai kenal dengan penjaga di dekat makam Rasulullah itu, yang pakai surban merah itu, yang biasa jaga di sana di dekat makam Rasulullah itu, sampai kenal sehingga beliau juga membantu saya, sehingga saya tidak diusir seperti yang lain oleh askar yang menjaga di sana. Sampai bisa selfie juga mas saya di sana. Sampai bisa selfie pada proses pembukaan anting itu, saya bisa selfie, diambil gambar oleh si penjaga di sana itu, oleh askarnya di sana. Saya diambilkan foto, dan beliau sendiri penjaga makam Rasulullah itu seolah menjadi teman saya, dan betul-betul jadi teman sih. Kok kayak teman-teman di Indonesia, akrab, meskipun secara bahasa saya tidak saling mengerti. Beliau tidak mengerti bahasa saya pun tidak mengerti bahasa beliau. Kayak ada kayak ada chemistry lah ya. Iya, kontak batin lah katanya. Ya bisa begitu, kontak batin lah ya. Ya. Jadi berjalan begitu mudah saat pembukaan. Begitu, alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk sampai ke Raudhah, untuk betul-betul ada di dekat makam Rasulullah. Karena setiap orang ke Mekah itu tidak bisa langsung lihat makam Rasulullah seperti kita
ziarah ke kubur orang tua kita, tidak seperti itu. Ada pagar-pagarnya, ada pembatas-pembatas, dan semua orang tahu itu. Soal perasaan Kak Fadil ketika bisa membuka anting di makam Rasulullah, apa yang dirasakan pada waktu itu? Ya Mas, ketika saya bahkan sebelum pada proses pembukaan anting, dari ketika ada di Mekah, tentu saya seolah mendapatkan berada di satu suasana yang betul-betul damai, hening, dan ya oleh karena di sana Makkah, Madinah, Masjidil Haram beda lah ya. Dan ketika saya pertama masuk Masjidil Haram, betapa takjubnya melihat Ka'bah yang istimewa, yang dari dulu saya tidak pernah tahu. Yang penting saya salat, saya ngadep barat, ya sudah. Secara arah lah ya. Nah, ketika sampai di sana itu, subhanallah, akhirnya saya bisa sampai di sini juga. Ini betul-betul panggilan dari Allah. Janji saya juga dibawa oleh guru-guru saya, oleh orang tua saya, sehingga dengan permintaan para beliau, para orang-orang tua saya, guru-guru saya, yang saya tawasuli setiap saat. Mungkin itu yang membuat saya terpanggil, atau yang membuat saya dipanggil oleh Allah. Karena saya sendiri siapa, Mas? Saya tidak punya ibadah yang sehebat para ulama, yang sehebat para sahabat. Tentu untuk jangankan sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah pun masih dalam pertanyaan, sehingga saya bertawasul atas doa dan bantuan guru-guru saya, sehingga disampaikan kepada Kanjeng Nabi dan sampai kepada Allah, sehingga betul saya dijawab. Alhamdulillah sekali. Subhanallah. Ini santai saja ya, sambil merokok ya. Siap, silakan. Saya sudah merokok duluan ini. Saya ingin menarik ke belakang lagi. Waktu jenengan pakai anting itu kan bersosial dengan siapa saja, termasuk dengan para kiai Gus itu. Benar. Nah, apakah sindiran dan untuk dibuka oleh para beliau-beliau itu tidak ada? Kalau dari guru-guru saya itu tidak ada secara langsung memerintahkan kepada saya, kenapa kamu pakai anting? Buka saja, nggak ada. Sama sekali dari guru-guru saya itu nggak ada. Pernah guru saya yang di Situbondo itu tidak menyuruh buka. Siapa? Apa perlu sebut inisialnya ya? Namanya juga ya. Beliau guru saya sekaligus orang tua saya. Waktu itu sebagai pengasuh di Sumber Bunga, ketika saya mondok pada tahun 93. Beliau Kiai Haji Imam Kusyairi Syam. Dan saya selalu bareng dengan beliau ya. Baik masih mondok maupun ketika sudah jadi alumni. Dan pada satu ketika beliau just say saja, hanya tanya saja, kenapa pakai anting? Ya pengen aja gitu. Dan waktu itu bukan hanya anting yang ini saja, masih ada beberapa anting yang lain. Tidak banyak seperti sebelumnya lah, tapi ada beberapa anting yang lain. Terus beliau hanya nanya begini, kapan mau dibuka? Tidak memerintah untuk dibuka, hanya menanyakan kapan mau dibuka. Ya saya sampaikan ke beliau, anting ini tidak akan saya buka Yai, terkecuali saya ada di dekat makam Rasulullah. Terus beliau guru yang sekaligus betul-betul memberikan kenyamanan buat saya dan enjoy betul. Beliau itu biasa bercanda pada momen-momen tertentu lah, tidak ketika di publik lah ya. Terus umpama kamu nggak dibuka, kapan itu mau dibuka? Ya ketika saya ada di dekat makam Rasulullah ya. Sehingga saya ketika pada momen-momen begitu, saya minta doakan kepada beliau. Saya minta doakan kepada beliau, doakan saya, Ra. Begitu juga dengan kepo saya juga, ketika beliau sesekali juga kadang nanya hal-hal begitu, ya saya, ya doakan saya ya, doakan saya.
Oh iya, jangan diminta saya untuk mendoakan. Saya sudah pasti akan mendoakan semua santri dan teman-teman saya. Bahkan begitu beliau. Jadi luar biasa sekali lah. Ketika Kak Fadil ini mau berangkat, kan pastinya ada komunikasi dengan. Oh iya, Ah, ketika gimana saya kata beliau? ketika saya ketika saya di Jawa, saya mampir ke beliau ke Opelan di daerah Situbondo, eh, di Jatisari lah ya. Di Jatisari saya mampir ke Opelan, ke pesantren beliau, pondok pesantren Minhajul Ihtidak. Saya mampir ke beliau untuk memberikan informasi. Ya, ketika saya sampai di sana, saya sampaikan saya mau umrah Yai. Kan beliau biasanya umrah ya. Beliau sering umrah dan beberapa tahun ini umrah lewat dari Bali. Satu, memberikan informasi soal alhamdulillahnya saya sudah dipanggil berkat doanya beliau. Yang kedua, saya tidak bareng beliau, padahal saya pengen umrah dengan beliau. Ketika saya informasikan itu, pada malam-malam hari itu, saya informasikan, Yai, saya ini insya Allah mau umrah. Perkiraan bulan 10 atau bulan 11 2020. Beliau ya nanya, ya kaget lah ya. Oh, alhamdulillah, dengan siapa? Ya saya bilang, saya dengan sahabat saya yang sekaligus guru saya, dan saya diajak oleh beliau dan semua ditanggung oleh beliau. Beliau, bila tidak saya salah ingat lah ya, beliau, alhamdulillah ternyata janjimu dijawab oleh Allah, Cong, dalam versi Madura. Ya saya bilang, ya ini doanya jenengan Yai, doanya para guru-guru, sesepuh, para orang-orang tua saya, jelas atas doanya para leluhur saya dan para ulama-ulama, para guru-guru saya. Beliau mengamini betul dan alhamdulillah betul itu. Ya begitu juga ketika saya mondok ini tidak hanya di satu pesantren dan saya punya, bahwa semua ini adalah ulama, adalah guru saya itu ya. Tapi secara spesifik di mana saya nyantri tentu berbeda kan ya. Begitu juga ketika saya sering sowan, saya meskipun dalam kondisi pakai atribut anting itu mas, saya biasa ke sumber bunga, nyabis kepada guru-guru saya, silaturahmi itu biasa. Dengan uniform saya pakai anting begitu. Begitu juga dengan ketika saya ke Nurul Jadid. Yang paling berkesan itu saya teringat ketika di Nurul Jadid itu, pada waktu itu saya rambut pirang, anting masih lumayan cukup, di sini masih ada, di sini masih ada. Saya sowan ke almarhum Kidul Haq, putra dari pendiri Pondok Pesantren Nurul Jadid, Kiai Zaini Mun'im. Ketika saya ke sana, saya terlebih dahulu itu ketika ke pondok itu terlebih dahulu ke Asta dulu mas. Ke Asta dulu baru saya sowan silaturahmi ke pengasuh. Setelah dari apa itu makam itu, keluar dari makam, mau ke dalamnya beliau, memang pengen ke dalamnya beliau, memang pengen silaturahmi ke almarhum Kidul Haq. Ternyata beliau baru turun dari masjid. Saya lewat di utaranya masjid itu. Terus saya panggil salam, assalamualaikum, saya nyabis ke beliau. Terus saya hanya dilihatin aja sama beliau. Hanya dilihatin aja. Dari mana? Saya bilang dari Asta. Oh iya, saya tahu kamu dari Asta. Maksudnya kamu dari mana? Oh dari Bali ini Yai. Ya ayo masuk ke dalam. Itu dengan posisi rambut panjang. Iya, rambut panjang, pirang, anting masih cukup. Lalu? Dan beliau nggak seperti orang lain ya, yang beberapa orang itu, kamu antingnya harus dibuka. Kok mau buka anting saya? Beliau tidak pernah menyuruh buka anting kamu, tidak. Ya mungkin beliau paham dan yang jelas begitulah ya. Sama sekali tidak pernah menyuruh, memerintahkan saya, apalagi sampai bentak saya, buka antingmu, nggak pernah sama sekali.
Dari beberapa guru saya nggak pernah begitu. Bahwa orang di luar guru, teman atau kerabat atau yang lainnya biasa begitu. Tapi ketika di antara teman-teman menyuruh saya buka, saya tantang balik mereka, Mas. Yang umpamanya kayak begini. Umpamanya kayak anggap aja Masnya dulu orang yang menyuruh buka anting saya tantang balik. Ya sudah, kalau kamu pengen anting saya dibuka, kasih saya uang agar saya berangkat ke Madinah, karena saya punya janji dengan Allah dan Rasulullah untuk buka ini. Ketawa mereka, teman-teman itu ketawa. Iya, saya aja dengarnya gimana ya, ya cukup aneh. Tapi selama sampean itu di Bali dan kehidupan ya di dunia Bali lah, anak muda, sambungan ke guru terus ya, ke pesantren. Iya Mas, karena itu tidak boleh sampai putus ya. Dalam dunia apapun, ketika saya di Bali, ketika saya pakai anting, saya betul-betul menikmati masa muda saya pada waktu itu. Saya betul menikmati apa yang dianggap menurut saya happy, enjoy, tanpa merugikan orang lain. Itu catatannya. Tapi segala apa yang saya lakukan itu tidak lantas menjadi pemutus silaturahmi saya dengan guru-guru saya, dengan pesantren-pesantren yang pernah saya singgahi untuk cari ilmu pada waktu itu. Caranya? Ya ketika saya ke Jawa, saya pasti, dan saya yang namanya di Bali pada waktu itu saya bujang dan nakal, tentu punya uang itu kondisional, Mas. Ya hanya saya selalu targetkan saja, ketika saya punya uang mencukupi, ya saya pergi ke Jawa silaturahmi, ke guru, ke Sumber Bunga, ke Sukerjo, mesti hanya sekedar ziarah lah ya, ke makam almarhum Ki Syamsul Arifin. Karena beliau buat saya adalah guru, dan semua ulama adalah guru saya. Karena ilmu yang ada dalam diri saya itu yang diinformasikan dari guru-guru saya bersanad juga ke sana, dan itulah pentingnya sanad. Begitu juga ketika ke Nurul Jadid, ketika ke Madura, saya tetap melakukan komunikasi tanpa membuka atribut apa yang ada dalam diri saya. Ya saya tampil apa adanya pada masa itu. Pakai anting ya sudah pakai anting. Pengen ke Jawa pada posisi rambut pirang, ya sudah rambut pirang dengan anting yang full. Kenapa mesti harus buka dulu? Enggak mesti begitu juga kan. Itu dalam prinsip saya pada waktu itu. Apa adanya ya? Apa adanya. Orang itu memang harus apa adanya. Tidak perlu dipoles untuk dipaksa. Saya sebetulnya nggak perlu. Polesan itu nggak indah. Kecuali polesan dari hitam untuk putih dan putih untuk hitam, ya nggak masalah itu. Baik ketika saya pakai anting, ketika menggeluti dunia yang dalam tanda kutip dunia gelap lah ya. Ya sudah, kita tetap tidak memutuskan hubungan makhluk kepada Tuhan. Nggak boleh itu dalam kondisi apapun. Hanya saja kita mesti cerdas memainkan ruang waktu. Nah, itu hanya persoalan bagaimana kita memanajemen antara kelihatan atau tidak. Nah, itu tergantung kepada kitanya. Ini sendiri. Ada dua kalimat yang dua kejadian. Satu, walaupun kita hidup di dunia gelap, tapi tidak memutus silaturahmi Tuhan dengan hambanya. Oh iya. Seperti apa yang sampean maksud? Yang pengalaman pribadi. Nah, kita sebagai orang Islam yang memang diperintah oleh Allah itu untuk melakukan salat 5 waktu. Yang sederhana saja lah ya. Yang lumrah saja. Makanya saya mempertanyakan yang sudah sampean lakukan gitu. Kita dalam bergaul, di varian pergaulan tentu banyak warna lah ya. Ada yang umpamanya kita sedang minum minuman yang memang dilarang oleh Allah, tapi oleh karena pada waktu itu masih muda dan juga satu sama lain orang kita tidak tahu apakah dia atau pelaku peminum itu punya target tertentu atau punya tujuan tertentu yang orang yang lihat si pelaku itu tidak tahu. Ketika saya pada masa seperti itu, ya seperti biasa minum. Hanya tinggal bagaimana pengaturan ruang waktu itu sendiri. Ya ketika misalnya, oh ini kayaknya waktunya salat, ya sudah salat saja. Nah, lantas bagaimana untuk tidak diketahui teman? Lah disitulah cara bagaimana mengatur. Jadi waktu itu walaupun sudah kehidupan sampean ini di dunia gelap, ya katakanlah ya berlumur artinya dosa lah ya. Soal mabuk dan udah biasa wanita. Kalau wanita enggak, wanita enggak. Oh, tapi dunia malam di sekolah itu sudah biasa. Sudah biasa.
Tetapi keistiqomahan 5 waktu tetap dipegang. Wajib itu, Mas. Wajib itu. Walaupun dalam kondisi mabuk. Ya urusan mabuk itu kan. Enggak, saya bertanya Oh iya. sampai secara pribadi. Saya secara pribadi meskipun kecuali saya pingsan atau ya tidak bisa bergerak apapun, lupa sudah, betul-betul blank, ya nggak melakukan itu. Tapi kalau masih ingat, masih ya katakanlah dalam dunia anak-anak yang di dunia itu, ya katakanlah ngeplay atau tengkleng lah ya bahasanya, atau sedang mabuk lah, ya tetap melakukan itu tanpa harus diketahui teman saya. Karena bagi saya antara mabuk dengan berkomunikasi dengan Tuhan itu berbeda. Ya mabuk ya urusan saya. Kewajiban saya untuk umpamanya bermesra dengan Tuhan, ya melakukan ibadah itu. Salat 5 waktu itu. Karena bagaimana kita untuk melupakan itu, untuk mengabaikan, itu perintah Allah kepada kita. Persoalan saya mabuk, silahkan orang yang menilai. Oleh sebab itu, agar tidak menimbulkan fitnah, ya sudah, ketika saya mabuk, saya pura-pura kemana lakukan itu. Tanpa harus diketahui orang lain. Dan itu wajib hukumnya. Dalam kondisi apapun. Ya, tapi saya cukup aneh. Seperti semuanya di kafe. Ya kan? Walaupun saya tidak pernah menikmati atau tidak pernah berhenti menikmati kafe atau seperti ya apa? makanya gambarannya saya kan dapat gitu. Oh iya benar. Kita hidup di dunia malam, di kafe kan. Minuman sudah biasa, yang bule-bule ya. Di sana kan tidak ada tempat musala, tidak ada tempat sembahyang. Bagaimana mencari waktu dan tempat yang digunakan waktu itu? Kalau malam itu saya biasa clubbing itu habis isya lah ya. Habis isya. Tapi siang juga saya melakukan yang umpama itu dikatakan ritual minum lah ya pada masa-masa itu. Kadang anak-anak, ayo kita ngumpul-ngumpul minum. Ya saya minum. Tapi kalau malam itu meskipun dari siang sampai malam, tapi kan tidak ke clubbing. Tidak ke klub. Habis isya itu baru saya ke klub menemui tamu-tamu saya. Oh, jadi jeda waktu itu iya, memang betul-betul diatur. Setelah selesai isya baru. Iya, dan sebelum ke clubbing itu biasa di hotel ketemu dengan ya teman klien lah, klien saya, teman-teman saya dari berbagai negara lah ya. Saya minum di sana. Ketika saya mau melakukan ritual ibadah dalam melakukan umpamanya salat zuhur atau asar, ya saya bilang ke tamu ketika di restoran, saya minjem toiletmu di kamarmu, saya ada perlu. Karena di sini takut nanti digedor oleh pengunjung yang lain. Akhirnya saya minta kuncinya, saya pergi ke kamarnya tamu saya, teman saya. Ya di sana saya melakukan itu. Saya dengar kedekatan Kak Fadil ini dengan salah satu guru. Atau kalau jenengan mau buka ya silahkan. Nggih. Itu seperti anak dan orang tua. Ya kan? Ya. Tapi bagaimana waktu itu kan kehidupannya di Bali. Iya. Yang ya bagaimana sih kehidupan di Bali itu dan anak muda. Karena dunia malam dan gelap itu kan sudah biasa. Iya benar. Tetapi waktu itu masih nyambung ya sama beliau ya? Tetap nyambung Mas. Tetap nyambung. Saya semenjak jadi alumni, ya semenjak keluar dari pesantren, saya dan memang tidak ingin memutus hubungan saya dengan guru-guru saya. Dengan guru-guru saya nggak pengen memutus hubungan itu. Dan beliau tahu ya? Sangat mengetahui betul. Bahkan saya minum beliau tahu. Ketika beliau sampai di Bali, saya dalam kondisi bau minuman itu beliau tahu. Yang beliau lakukan? Iya beliau memahami ya. Sawang aroma bicara dari mohon maaf mulut itu kan beda kan. Ini bau alkohol dan tidak bau kan berbeda. Ya beliau nggak masalah. Kalian ketika ditanya dari mana, saya habis minum sama tamu. Ya seperti itu saja. Mau sebutkan siapa beliau? Beliau guru yang sekaligus orang tua saya.
Seperti tadi yang sudah saya sampaikan itu, beliau Kiai Haji Imam Qusay Syam, dan saya selalu bareng beliau ketika ke Bali, ketika bahkan ke Jawa, dan beliau tahu betul saya pakai anting. Bahkan ketika di sini saya sering ngereng beliau lah ya, ngereng beliau, menemani beliau ke beberapa undangan, saya pakai anting. Bahwa ada beberapa saudara daerah as di pengajian itu melihat saya karena bersama kiai pakai anting, ya itu hal yang wajar, hal yang wajar sekali. Adakah pendidikan yang tersurat atau tersirat dari beliau soal kondisi sampean waktu itu? Makanya dengan kondisi sampean dengan kebiasaan seperti itu. Oh iya. Makanya cara didik, bukan cara didik sih. Bagaimana menyikapi dan memberikan yang sangat membekas ke dari beliau. Ada dua guru yang satu sudah almarhum, beliau yang dari Nurul Jadid almarhum Kiai Haji Abdul Haq Zaini Mun'im. Begitu juga dengan Kiai Qusay. Ada beberapa pesan dari kedua beliau itu. Ya sudah. Tapi ini sebetulnya hanya ketika berdua lah ya, tidak secara publik lah ya. Beliau selalu memesankan begini. Ya sudah, kamu minum. Kamu minum saja, tapi kamu jangan lupa. Siapa ini? Kiai Haq. Saya ingat betul. Ketika saya ke Nurul Jadid itu. Ya pas itu Mas, ketika saya ini nggak masalah ya, open ya. Ya semoga tidak mengurangi rasa ketawaduan saya kepada beliau. Ya semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman saya juga lah ya. Yang sangat berkesan dan selalu saya ingat dari daunnya almarhum itu ketika beliau, ya sudah kamu bandel, kamu masih minum begini, terus antingmu masih belum dibuka karena kamu memang pengen membuka anting di makam Rasulullah sesuai janji kamu. Yai, mohon doanya. Ya. Tak doain, moga-moga dijawab oleh Allah. Pesan beliau begini pada saya, yang setiap saat saya selalu ingat. Silahkan kamu nikmati dunia masa mudamu, silahkan kamu, tidak perlu membatasi pertemanan baik dengan orang dari dunia manapun. Ya sudah, kamu nikmati karena kamu masih enjoy dengan dunia itu. Tapi satu pesan saya untuk tidak kamu lupakan, kamu bandel melakukan hal begitu, kamu juga harus bandel melakukan ibadah kepada Allah. Kamu harus bahasanya kira-kira seperti itulah. Rada lupa, yang secara spesifik rada lupa. Cuman yang saya ingat begitu. Beliau pada waktu itu pakai bahasa Madura. Kira-kira bahasa Maduranya begini. Ya bakna ki meler, silahkan bakna nginom. Mon pacet bakna kita bisa ambuh. Tapi bakna meler marajera ya bakna kotu meler kia kaparintahan Allah. Dalam hal ini melakukan salat 5 waktu itu. Sampean melakukan sholat 5 waktu itu dalam kondisi mabuk lah ya. Mabuk. Itu setelah dapat dawuh beliau apa sebelumnya? Lebih istiqomah, lebih sering, tidak mau melupakan berarti, itu ketika dapat pesan dari beliau. Bukan pesan lah ya, perintah lah bagi saya, karena beliau adalah guru saya yang harus saya betul-betul lakukan itu. Ya gimana ya, ya kamu meler, kamu bandel minum begini, kamu juga harus bandel menunaikan perintah apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yakni dalam hal ini adalah salat 5 waktu. Kamu sebagai orang Islam, kalau kira-kira versi Maduranya, versi bahasa Indonesianya begitulah. Pun begitu juga dengan Kiai Qusay. Gimana ya Qusay? Ya Kiai Qusay bahasanya tidak persis sama lah ya. Tapi outputnya ke sana. Endingnya ke sana. Ya misalnya termasuk beliau itu, ya sudah kamu nikmati begitu, tapi kamu jangan sampai tidak aktif di tengah masyarakat.
Kamu harus berbaur dengan masyarakat, bersosial dengan masyarakat. Kamu juga harus kenal dengan wargamu sebagai orang Raas. Berarti dua pesan yang positif tapi seperti berbeda wilayah ya. Iya, iya. Satu hubungan dengan sang pencipta lah ya. Iya. Satu sosial. Sosial, iya. Dan alhamdulillah saya meski tidak sesempurna atau mungkin tidak seperti yang beliau harapkan, saya melakukan itu dan berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikannya secara utuh. Yang namanya maksudnya tentu mungkin ada keliru dan itu adalah sebuah proses, ya kan? Sama ketika pesan sosial dari Kegusa itu seperti ikut beberapa pergerakan organisasi, perkumpulan lah lebih tepatnya lah ya. Sehingga pada waktu itu saya di Bali, pertama sampai di Bali itu saya ikut cawe-cawe, bahkan ikut mendirikan juga salah satu organisasi salawat lah ya. Pada waktu itu pada tahun 9 ya, pada waktu saya dari pondok itu saya ikut membuat turut campur di dalam untuk mendirikan salawat hadrah Raudatul Jannah pada waktu itu, dan saya cukup aktif di dalamnya juga. Dan begitu juga dengan organisasi-organisasi yang lain, dengan sosial-sosial yang berkenaan dengan kemasyarakatan. Saya tetap melakukan itu meski dalam kondisi mabuk, kondisi seperti apa. Ya artinya tidak mabuk lantas ngawur lah ya. Oke, berarti walaupun berkegiatan anggaplah di dunia gelap, tetapi salat 5 waktu sebisa mungkin tetap dilakukan. Dan kegiatan kemasyarakatan kayak ya komunitas salawatan itu tetap berjalan. Alhamdulillah berjalan, tetap berjalan, dan sampai detik ini dan sampai mati insya Allah akan, ya kecuali sudah tidak di Bali lagi, tentu tidak bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada di Bali. Dan itu adalah janji atau perintah dari beliau yang harus saya tunaikan, harus saya lakukan dari kedua perintah guru saya itu. Ya mungkin itu Kak, terima kasih banyak atas sharing pengalaman kepribadiannya. Siap, sama-sama. Dan yang tidak bisa saya lupakan dari kisah tadi, yang awalnya saya sangat tertarik pada soal anting, tetapi ternyata banyak hal yang saya dapatkan dari kisah itu, terutama bagaimana dua kiai menyikapi anak muda yang santrinya yang blur banget lah ya, yang blur banget. Anggap saja blur banget. Karena mungkin kalau untuk langsung dilarang, langsung ibaratnya dipangkas saja, mungkin akan patah ya kan. Siap, dan tidak sepakat itu. Ya. Tetapi beliau mempunyai cara yang menurut saya cara yang sangat arif lah ya. Sangat arif. Iya, benar. Artinya kan tadi kalau seumpama kita bisa memilih, kalau dari dauhnya kalau yang Rakusai tadi, walaupun kamu nakal ya silahkan, tetapi harus bermanfaat di masyarakat. Betul. Ya kan? Artinya beliau tidak langsung memotong, jangan lakukan. Tapi silahkan lakukan, karena itu mungkin susah untuk pada waktu itu ya, konteksnya itu susah untuk dihalangi, ya biarkan saja, tapi didorong dengan hal yang positif, ya kan? Dan saya melakukan. Yang kedua, Kedul Haq mungkin juga akan sama ketika sampean dibilang buka antingnya dan berhenti untuk kebiasaanmu. Mungkin andai kata itu yang dilakukan oleh itu akan lepas guru saya, mungkin akan memutus silaturahmi saya ke sana. Mungkin sangat jauh, bahkan akan tenggelam begitu jauh saya sampai sekarang. Tapi yang beliau lakukan, ya silahkan, tetapi jangan sampai lupa kepada Sang Pencipta. Iya. Penekanannya pada ya soal 5 waktu dan zikir. Bagaimana kita tetap ingat kepada siapa yang menciptakan kita. Iya. Kepada siapa yang memberikan kontribusi besar kepada diri kita. Lebih-lebih ke sana. Itu luar biasanya, dan alhamdulillah saya ada di lingkaran dan menjadi murid dari, mudah-mudahan akan selalu dianggap menjadi murid dan anak oleh beliau. Ya. Dan dari kisah itu juga, walaupun ini masih belum berakhir ya, karena sampai kan masih
masih terus berlanjut Masih umurnya, terus berlanjut tetapi umur. setidaknya cahaya itu semakin terang Amin, amin, dan amin. semoga terus Amin. Itu harapan saya. iya, Itu harapan terus saya. berlanjut. Ya, terima kasih banyak Kak Fadil atas Siap, waktunya sama-sama. dan kepada para teman-teman semua yang menonton podcast ini. Sekali lagi, ini soal pengalaman hidup, soal kepribadian yang pastinya sisi negatifnya sangat banyak, Ya, tetapi betul. saya akui sisi positifnya juga sangat banyak. Ya, Dan kita ambil sisi yang positif dan kita tinggalkan sisi yang negatif. negatif, benar. Kalau bicara teori ya mungkin semuanya bisa Punya teori banyak lah ya. ya, dan mungkin bisa teori bisa bagus semua, bisa juga ya ada bagus yang tidak, tapi soal kepribadian ini kan soal yang alamiah dan Alam ya, benar. dan yang bisa kita ambil adalah soal kisah-kisahnya dan mana yang perlu diambil dan mana yang